Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu ya. Jadi kita ketemu lagi dalam video oprek LK Q3 2022. Nah, video saya kali ini judulnya adalah laporan keuangan saham ITMG yang memukau sebagai dividen trap kah? Ya, jadi kenapa saya mengangkat tema video ini, kayaknya menarik banget sih Sobat Saham ya. Jadi kemarin itu ketika ada keluar laporan keuangan, pas lagi ketika itu ex-date dan saham ITMG-nya turunnya drastis. Nah, nanti kita akan lihat ya, ini apakah dividen trap atau bukan. Nah, bagi sobat saham yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel kami ini, Sobat Saham, supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Baik, sebelum kita lihat ya nanti ya analisanya, pertama kita harus tahu dulu mengapa saham ITMG yang saya angkat di video kali ini. Jadi pertama, ITMG ini merupakan saham yang under value. Waduh, murah banget Sobat Saham. Pernya itu ya sangat kecil ya, hanya 2, sekian gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena kenaikan harga sahamnya itu tidak secepat kenaikan EPS-nya. EPS-nya meledak terus setiap quarter, sedangkan harga sahamnya geraknya sangat lambat sekali. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya saham ini sangat menarik, under value gitu ya. Lalu juga saham ini merupakan saham yang bergerak di bidang batu bara ya, penjualan batu bara. Ini masih hangat sih ya, menjelang akhir tahun tuh biasanya kata orang-orang bakalan naik nih permintaan batu bara segala macam karena ini musim dingin. Nah, tapi kita akan lihat nih apakah memang apa yang diharapkan oleh para investor itu seperti itu ya. Nanti kita akan lihat. Lalu berikutnya adalah pergerakan harganya itu otomatis sesuai dengan pergerakan harga batu bara. Kita akan lihat lagi nanti pergerakan harga batu bara seperti apa. Image ya, ketika permintaan banyak, otomatis harganya kan naik gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat benar nggak sih seperti itu gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah LKQ3 ITMG ini keluar 1 hari sebelum ex-date dividen. Maksudnya apa Sobat Saham? Kita harus hati-hati ya. Ini nggak mungkin adalah suatu kebetulan gitu. Kebetulan LK-nya keluar pas besoknya ex-date gitu loh. Ini bukan suatu kebetulan. Kita akan lihat sebenarnya bandar atau market maker mau ngapain gitu. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Lalu yang terakhir adalah dividen yield ITMG ini sangat menarik sekali Sobat Saham, 11% coba. Ini kita mau investasi di mana gitu. Bisa dapat 11% hanya dalam hitungan hari gitu kan. Ini nggak mungkin kan kalau kita investasi di tempat lain. Tapi hati-hati, apakah ini merupakan jebakannya? Itu kita harus perhatikan baik-baik. Oke, kita langsung aja. Nah, ini Sobat Saham bisa lihat bahwa untuk LKQ3-nya ini ITMG sangat dahsyat ya Sobat ya. Kita bisa lihat bahwa ketika Q3 dia keluar, ini EPS-nya itu 6.000 Sobat. Itu 3 kali lipat tahun lalu, 3 kali lipat lebih quarter yang sama. Lalu di compare dengan quarter sebelumnya, ini juga hampir 2 kali lipat. Ini dahsyat ya, dahsyat banget. Lalu kalau kita lihat yang di setahun kan ini naik terus ya, dari 493, 6.053, dan sekarang 16.000 Sobat Saham. Kalau kita mau hitung-hitungan kasar, ini intrinsiknya 160.000 nih harga saham ITMG. Bisa nggak ke sana? Rasanya ini mustahil gitu ya. Mustahilnya kenapa? Nah, kita lihat, coba kita lihat chart di sebelah ini. Ini ITMG ini sudah mengalami kenaikan kurang lebih sejak 2020. Saya lihat dia setelah ada proses akumulasi cukup lama, kemudian dia mulai nanjak nih, nanjak terus sampai terakhir itu di sekitar harga 44.000. Nah, setelah 44.000 ini dia sudah high nih ya, sudah mencapai high-nya. Lalu lihat chart terakhir ini chart daily weekly ya Sobat Saham ya. Hanya dalam seminggu langsung disapu. Ya, jadi kenaikan beberapa minggu ini hanya dalam seminggu disapu habis. Ini menjadi tanda tanya. Kenapa menjelang ex-date ya, maksudnya ketika cum-date, dividen yang besar 11%, kok harga sahamnya malah turun? Biasanya kan orang, wah ini dividen tinggi nih, ayo kita beli, harganya naik. Ini malah enggak. Dividen cum-date malah turun harga sahamnya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kita akan lihat bahwa saham ini apakah memang dividen trap, jebakan dividen. Kita bisa lihat nanti bahwa
Sepertinya sih dividen trap. Nanti kita akan lihat di chart ya, sobat saham, supaya lebih detail lagi. Nah, kita langsung saja. Pertama saya akan oprek sedikit LK-nya dulu. Lalu nanti kita akan ke analisa sederhana TA seperti biasa. Dan akhirnya saya akan memberikan kesimpulan. Kita coba oprek LK-nya lebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa asetnya ini dahsyat ya sobat ya. Kenaikannya ini nggak tanggung-tanggung. Ini sekitar 500 lebih nih. Dalam ribuan US dollar ya. Ribuan US dollar berarti kita tambahin 0 lagi 3 di belakang. Kenaikan uang kas yaitu sekitar 500 lebih juta US dollar. Gila, itu kan gede banget. Itu hitungannya itu udah berapa puluh triliun ya sobat ya. Bisa jadi ya, coba kita hitung. 1 juta US dollar itu 15.000 rupiah per US, berarti 15 miliar. 100 juta itu berarti 1,5 triliun. 1,5 triliun kali 5, 7,5 triliun. Nah, jadi kenaikan uang kasnya itu 7,5 triliun. Sorry, nggak sampai belasan. Ya, 7,5 triliun. Ini uang semua gitu ya. Ini kas loh ya. Ini kas. Lalu piutangnya juga mengalami kenaikan lumayan ya. Lumayan. Kurang lebih 2 kali lipat. Ya, overallnya kita bisa lihat bahwa aset lancarnya naiknya ini ya. Dahsyat ya. Hampir 1 juta. Ini bukan 1 juta loh. Nolnya 3 di belakang. Berarti berapa ini? 800 ya, kurang lebih 800 juta US dollar ya sobat sahabat. Ini gila sekali sih untuk aset lancarnya. Nah, aset tidak lancar kita lihat sekilas saja, tapi tidak terlalu menarik ya. Ya ada kenaikan juga, tetap ada kenaikan di sini ya, 678 jadi 719. Secara overall totalnya asetnya mengalami kenaikan ya. Jadi 1,6 miliar ya, ini karena ada 03 di belakang, jadi 2,4 miliar US dollar. Oke, kita akan lanjut. Untuk liabilitasnya bagaimana? Untuk liabilitasnya kita lihat sekilas ada kenaikan juga, tapi nggak terlalu signifikan ya sobat ya. Dari 364 juta menjadi 452 juta. Ini tuh jangka pendek ya. Ini ya kurang lebih 90 juta US dollar ya. Masih kecil sih ya dibandingkan dengan kenaikan tadi ya asetnya ya. Nah, untuk yang jangka panjang pun nggak terlalu signifikan, ada turun dikit. Overall liabilitasnya naik, tapi ya itu nggak terlalu signifikan lah. 90 juta mah kecil sekali dibandingkan asetnya tadi gitu. Lalu kita lihat lagi bahwa ekuitasnya mengalami kenaikan sekitar 700 juta US dollar. Ini dahsyat banget ya. Dahsyat. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan pendapatannya? Pendapatannya juga dahsyat nih sobat saham nih. Kenaikannya 2 kali lipat ini dibanding tahun lalu. Lalu laba kotornya juga hampir 3 kali lipat ya di sini. Dan secara overall laba periode berjalannya ada kenaikan. Nah nih, dari 271 juta menjadi 893 juta. Ini berapa nih? 3 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat. Ini sadis sih kenaikannya sih. Kalau misalnya investor retail melihat ini, beli nggak saham ini? Saya yakin sobat saham beli ya. Kalau melihat analisa sahamnya bagus sekali laporan keuangannya gitu. Nah oke, kita akan lanjutkan. Overall akhirnya laba per lembar sahamnya naik ya, 0,25 menjadi 0,8. Ini 3 kali lipat lah ya. Lebih ya, 3 kali lipat lebih. Nah kita lihat cash flow-nya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saya zoom dulu, oke. Nah, kita bisa lihat bahwa cash flow operation-nya itu nih 329, tahun ini 800. 2 kali lipat lebih. Ini juga hebat sih, bagus banget. Investasi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu signifikan. Lalu pendanaan juga ya naik segini mah kecil ya, nggak terlalu signifikan juga. Dia bayar ya ini sobat saham ya, untuk bayar hutangnya. Lalu intinya bahwa kasnya mengalami kenaikan. Tadinya 278 di awal gitu ya. Kenaikannya sorry. Lalu menjadi ada kenaikan 567. 2 kali lipat lebih. Iya, 2 kali lipat lebih juga ini kenaikannya. Overall kasnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini oprek LK-nya nilainya kalau dari 1 sampai 10 saya kasih nilai ini ya 9,5 atau 10 lah ini ya. Dahsyat banget kenaikannya sobat ya. Oke, setelah kita lihat LK-nya, coba kita lihat secara teknikal. Jadi hati-hati sobat ya.
LK yang bagus belum tentu sahamnya naik. Kenapa? Karena kita nggak tahu gitu. Kenaikan harga itu bukan dari LK yang bagus. Kenaikan harga adalah ketika orang pada buru-buru pada borong saham ini, pada beli HK harga sahamnya naik. Nah, kita lihat bahwa ternyata ketika LK-nya keluar, pas dia cum-date lalu ex-date, ini nggak seperti yang dibayangkan gitu ya. Kita lihat daily dulu deh. Kita lihat daily. Nah, ini ya daily-nya ya. Jadi selama 4 hari berturut-turut harga saham ini turun gitu. Padahal ex-date-nya ini di sini nih ya. Ex-date-nya itu di tanggal 11 sobat saham. Artinya apa? Bagi sobat saham yang megang saham ini dari cum-date ya, batasnya sampai tanggal 10, pasti dapat dividen 11% gitu. Tapi nah, dividennya worth it nggak? Kenapa? Karena ketika ex-date dia ternyata drop dan ARB. Nah, saya bilang ini bahaya. Kenapa? Penurunan dalamnya ini ya, pertama karena cum-date kok malah turun. Lalu ini kita lihat volumenya juga naiknya drastis ya sobat saham. Jadi ketika candle merah dengan volume tinggi, nah ini hati-hati, ada proses distribusi yang sedang dilakukan. Nah, jadi mungkin saja bandarnya distribusi mengambil momen LK bagus. Yang beli siapa? Yang beli ada kita ya, para retail ya. Saya sih nggak beli, saya nggak tahu kok sobat saham semua. Oke, nah kita bisa lihat secara weekly sebenarnya bandar ini punya di harga berapa sih, gitu kan? Kita lihat ya. Jadi saya sudah filter ini dari bulan sekitar bulan April lah, April 2020 sampai sekarang. Ini fase akumulasi ya di harga sekitar 8.000. Lalu sempat naik kenceng, kemudian ya ini sideways lagi di harga sekitar 12.000 sampai 15.000 lah ya. Kemudian pelan-pelan dia naik, nanjak terus. Ini bullish, fase bullish ya. Ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya sampai puncaknya di 44.000. Setelah itu dia drop kencang seperti ini dengan volume tinggi. Nah, kalau saran saya bagi sobat saham yang mungkin belum masuk atau yang sudah masuk, kita wait and see dulu. Kita nggak tahu dia akan turun sampai berapa dalam. Bisa saja dia akan lanjut lagi ke MA berikutnya, lanjut lagi ke MA berikutnya. Ya, goodbye ya. Selamat tinggal gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat lagi nih. Ini adalah grafik harga batubara Newcastle sobat saham. Ya, sama ini. Lihat grafiknya. Sama dengan ITMG. Jadi ketika 2020 ini dia naik, turun, naik. Dan sekarang harga batubara ini lagi sedang downtrend sobat saham. Nah, saya belum tahu nih apakah dia akan membentuk higher kembali. Tapi kalau melihat tekanan yang cukup dalam ini, kemungkinan kita akan tunggu dulu. Ya, jadi harga batubara ini ya, lower high ya lower low. Nah, ini sudah membentuk lower low. Nanti kita lihat dia apakah akan reboundnya. Tapi hati-hati sobat saham. 300 ini biasanya adalah angka-angka psikologis ya. 300, 400 nih, lihat ya. Ketika tembus 400, dia tidak bisa tembus lagi ke atas, dia turun. Nah, ini sedang turun. Nanti kalau di bawah 300, dia akan sulit lagi nembus ke 300, dia akan turun lagi sobat saham. Nah, ini harga-harga psikologis ini harus kita perhatikan. Kalau harga batu bara turun, otomatis harga saham-saham batu bara itu akan mengikuti. Nanti sobat saham bisa lihat, perhatikan saja. Ya, kita akan buktikan sama-sama. Nah, lalu tadi kita sudah lihat harga bandar. Saya punya lagi informasi. Sebenarnya bandar harganya berapa sih average-nya gitu ya. Nah, ini saya punya data. Saya punya data dengan menggunakan MOS Mandiri Sekuritas. Ini dari bulan April 2020 sampai terakhir kemarin. Kita bisa lihat bahwa broker-broker utama yang di atas ini mereka pegang dengan harga average harga saham ini di sekitar 19.000, 18.000, 20.000 ya, sekitar 20 ribuan. Saya coba tanya ke sobat saham, kalau sobat saham punya harga saham pegang nih 19.000, 20.000 lah, sekarang harga di 30-an ribu, lalu melihat tren turun, jual nggak gitu? Jual ya, TP ya, kita pasti TP. Nah, jadi hati-hati sobat saham. Ya, mungkin nggak langsung TP semua, dia akan pelan-pelan akan turun dulu, nanti dia akan naikin lagi tuh. Lalu habis itu dia akan mulai TP lagi, mulai distribusi lagi. Nanti kalau udah distribusi habis, siap-siap ketika harga call turun, fase markdown akan terjadi. Oke.
kita kembali ke PPT kita. Jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ini menurut saya, ini disclaimer on ya Sobat Saham ya. Menurut saya saham ITMG ini turunnya cukup dalam 4 hari ini dengan volume tinggi. Ini merupakan tanda bearish ya, awal-awal bearish. Jadi hati-hati. Silakan Sobat Saham siapkan trading plan Sobat Saham bagi yang punya atau bagi yang akan beli. Siapkan trading plan Sobat Saham. Kalau saran saya wait and see dulu. Kita lihat dia akan turun sampai di angka berapa, sampai dia stabil. Mungkin kita bisa masuk dengan memanfaatkan technical rebound. Kalau tidak, jangan coba-coba ya dengan saham-saham yang mulai bearish. Apalagi dengan turunnya harga call. Ini tanda-tanda yang tidak baik ya. Tidak baik. Ini mau menjelang musim dingin. Permintaan call kan biasanya banyak, tapi kok enggak? Gitu loh, harga callnya kok turun gitu. Jadi mungkin ada alternatif lain selain call yang sudah dimanfaatkan. Jadi mereka ya mulai mengurangi pembelian call ya. Jadi karena requestnya permintaannya nggak banyak, harga akan turun, akan mengikuti seperti itu. Jadi untuk Sobat Saham hati-hati. Ini menurut saya kembali lagi ya disclaimer untuk analisa yang saya berikan di video kali ini. Akhir video saya. Terus belajar, terus analisa. Terima kasih untuk Sobat Saham yang sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa ya, berikan like, atau komen lah. Misalnya mau nanya atau mau, silakan di komen saja. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami ya, channel Sobat Saham ini. Untuk yang belum follow Instagram kami, silakan follow sobat.saham. Akhir kata, learning is the only way to grow. Terus belajar, terus analisa Sobat Saham. Suatu saat kita akan tahu sebenarnya dunia investasi ini sangat menarik bagi kita yang semua orang yang sudah tahu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.